Shalom, selamat pagi. Saya atas nama Adela Hitmana Sarjiko akan mempresentasikan tugas filsafat hukum yang berjudul Keadilan bagi para penegak hukum di Indonesia. 1. Hukum dan keadilan. Hukum sebagai moral serupa dengan keadilan. Pernyataan yang ditujukan untuk pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua orang. Rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu. Oleh karena itu, mereka mencari dalam masyarakat kebahagiaan sosial dinamakan keadilan. Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas, adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus, tapi tidak pada kasus yang lain. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata hukum positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil, legal atau ilegal, yaitu tindakan tersebut sesuai dengan suatu atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk dalam ilmu hukum. 2. Masalah keadilan substantif. Banyak sekali literatur yang telah membahas mengenai keadilan. Semua lembaga dan instansi yang berkewajiban membentuk, melaksanakan, dan menerapkan hukum harus berdasarkan asas keadilan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak mudah untuk merumuskan, apalagi menerapkan dalam praktik asasi keadilan ini. Plato dan Aristoteles telah mencurahkan perhatiannya pada keadilan dan hubungannya dengan hukum positif. Perbedaan Plato dan Aristoteles adalah Plato berusaha mencapai konsep tentang keadilan dari inspirasi, sedangkan Aristoteles dari analisis ilmiah tentang prinsip-prinsip rasional yang berkembang berlatar belakang masyarakat, politis, dan hukum yang ada. 3. Kewajiban hukum dan norma hukum. Jika dikatakan bahwa kewajiban hukum atas keharusan dilakukan, maka keharusan ini merupakan epifenomena dari keharusan sanksi. Pernyataan ini memposisikan norma hukum terbagi menjadi dua yang terpisah atau dua pernyataan keharusan. Yang pertama adalah keharusan yang mengakibatkan individu tertentu menyesuaikan tindakannya, dan yang kedua, keharusan yang mengakibatkan individu lain harus mengeksekusi suatu sanksi dalam kasus norma pertama dilanggar. Norma pertama tergantung pada norma kedua yang menetapkan sanksi. 4. Indonesia sebagai negara hukum. Konsep negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya, kekuasaan penguasa atau raja harus dibatasi agar tidak memperlakukan rakyat dengan semena-mena. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan supremasi hukum, yaitu di mana segala tindakan penguasa tidak boleh dilakukan sesuka hati, tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum menurut ketentuan hukum serta undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif yang harus dipisahkan dari penguasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka prinsip negara hukum Indonesia ditegaskan kembali setelah reformasi, yakni ketentuan mengenai negara hukum yang tertuang dalam perubahan
tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2001. Seiring dengan ketentuan, maka salah satu prinsip dasar negara hukum adalah adanya jaminan hukum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan elemen-elemen lembaga negara lain dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. 5. Hukum sebagai sarana keadilan. Tapi seturut dengan merosotnya negara, baik dalam bentuk demokrasi maupun dalam wujud oligarki ataupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Disinilah hukum dibutuhkan sebagai sarana keadilan. Jadi dapat dikatakan hukum dalam teori Plato adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah ketidakadilan. Pada sistem demokrasi, ketidakadilan tampil dalam bentuk ambisi para pemimpin mengejar kemewahan, kehormatan, dan kekayaan bagi diri sendiri. Dalam oligarki, situasi ketidakadilan itu berwujud monopoli penguasaan sumber daya dari orang kaya yang serakah. Dalam demokrasi, ketidakadilan mewajah dalam bentuk kepemimpinan orang-orang yang tidak terdidik dan kecenderungan penonjolan interest pribadi para wakil lembaga perwakilan, sedangkan dalam tirani, ketidakadilan itu menyeruak dalam bentuk sewenang-wenang. 6. Keadilan sebagai bentuk pemenuhan HAM. Akses menuju keadilan adalah prinsip yang terkait secara fundamental dengan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip utama negara Indonesia, yaitu negara hukum. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28, 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga sebagaimana yang ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pemenuhan keadilan. 7. Teori keadilan Pancasila. Keadilan Pancasila dimaknai sebagai keadilan sosial, yang berarti masyarakat Indonesia secara kodrat sebagai individu sekaligus sosial yang selalu bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan. Keadilan sosial yang dimaksud di atas harus selalu dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab sesuai sila kedua, manusia yang adil dan beradab, yang artinya bahwa manusia harus adil terhadap diri pribadi, adil kepada Tuhannya, dan adil terhadap sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, serta adil terhadap lingkungan alam. Berikut adalah cuplikan video penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi ironis kembali terjadi di tanah air. Paling baru, sosok pengadil di Mahkamah Agung, yakni Hakim Agung Sudrajat Dimyati, malah ditetapkan sebagai tersangka. Sang Hakim Agung beserta 5 kru Mahkamah Agung lainnya diduga menerima suap hingga 2,2 miliar rupiah dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana beserta kuasa hukumnya. KPK menyebut, setelah dibagi-bagi kepada kru, Hakim Agung Sudrajat Dimyati menerima 800 juta rupiah. Pengacara Eko Suparno dan Yosef Parera pun ikut jadi tahanan KPK pada Kamis 23 September 2022 malam. Di hadapan awak media, pengacara Yosef Parera blak-blakan mengakui perbuatannya membayarkan uang ke pihak Mahkamah Agung. Yosef blak-blakan menyatakan Mahkamah Agung sendiri yang membuat permintaan uang untuk bantu mengurus perkara. Suap ini dilakukan Yosef dan Eko agar Hakim Sudrajat memberikan status pilot terhadap Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Hingga berita ini diunggah, setidaknya KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka suap, meliputi 6 kru Mahkamah Agung sebagai penerima suap dan 4 pihak Koperasi Inti Dana sebagai pemberi suap. Video yang tadi menunjukkan bahwa
Penegakan hukum Indonesia kini dan masa yang akan datang akan menjadi pembicaraan terus-menerus oleh masyarakat Indonesia, terutama yang peduli hukum. Banyak kasus-kasus yang belum tuntas penegakan hukumnya sampai saat ini, sehingga dipandang jauh dari perasaan keadilan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.